Oke, selamat malam Romo, Suster, Bruder, Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya Gen Z. Selamat malam, selamat Paskah saya ucapkan dulu. Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit menyertai kita semua, memberkati kita semua. Amin. Oke, teman-teman, hari ini kita masuk ke sesi yang ke-9. Ini apakah sudah ada? Oke, ini dia. Kita masuk ke sesi 9. Ya, dengan tema relasi, dengan tema besarnya menjadi pribadi yang yang mengenakan pikiran dan hati Kristus. Teman-teman, kita siapkan hati kita ya untuk mengikuti sesi 9. Nggak berasa ya, sudah panjang sekali. Ternyata udah masuk ke sesi 9. Kita masih ada 4 sesi lagi, kurang lebih ya. 4 sesi atau 5 sesi ya, Bu, ini ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu. Yang nggak bosan-bosannya, saya akan bacakan peraturan-peraturan dan tata tertib kita di sini. Yang pertama, mohon merename dulu sesuai nama peserta saat pendaftaran. Tolong ya teman-teman, jadi saya bisa lebih akrab dan kita semua lebih akrab nanti. Suatu saat tahun depan kita kita adain retret lagi, saya jadi tahu, oh ini tuh Pak Tarsis, oh ini tuh Bu Lili, yo ini Bu Teresia. Ya, oke. Yang kedua, mohon menonaktifkan dulu mikrofon selama sesi berlangsung. Jadi tidak ada yang bocor nanti ya. Yang ketiga, Q&A, mohon menyampaikan pertanyaannya melalui chat ya di 00 Q&A. Teman-teman ya. Nanti akan dibacakan di sana. Jika ada waktu akan kita bacakan. Jika tidak nanti Romo akan akan membalas secara tertulis. Baik, teman-teman, kita mulai dengan doa pembuka dulu sebelum kita mulai acara sesi kita. Mari kita siapkan hati kita buat tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kepadamu atas penyelenggaraanmu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur karena malam ini kami dapat bersatu untuk semakin mengenalmu yang selalu hadir bagi kami. Malam ini kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk mencermati dan merenungkan relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami. Kami memohon rahmat-Mu untuk Romo Nano agar dapat menyampaikan ajaran dan kebenaran-Mu bagi kami. Kami serahkan pembelajaran malam ini ke dalam penyelenggaraan-Mu yang ilahi, sebab Engkaulah Allah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, nggak usah berpanjang lebar lagi. Saya berngoceh-ngoceh di sini. Kita sambut Romo yang sudah terkenal dari alam nyata, gaib, dan alam bawah sadar kita, Romo Nano. Ya, beli reaction paling semangat untuk Romo Nano. Thank you. Silakan Mo. Tempat dan layar, waktu dan layar saya persilakan untuk Romo. Terima kasih Bro Rito sudah membuka acara kita dengan baik. Saudara-saudariku yang terkasih, Anda melihat saya tidak seperti biasanya karena saya sedang tidak ada di rumah, tetapi sedang ada acara di Jogja. Maka saya menggunakan alat yang tidak seperti biasanya. Saya berharap Anda semua tetap bisa menikmati webinar kita pada malam hari ini. Untuk pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah kepada teman-teman semua. Eh, Tentu yang baru saja menjalani retret Paskah di Klaten menjadi kita punya ikatan 4 hari, ya. Seperti tadi disebut oleh Bro Rinto, Pak Tarsis, lalu masih ada beberapa yang hadir di sini. Tapi untuk teman-teman yang waktu itu tidak hadir, Teresian ini itu selalu hadir dalam webinar, Indriati Sriningsih, Siska, Teresia Sinta ini juga setia dengan kita, Yani, Maria Teresia, Devi, Sylvia Cahyadi, Oma Frida, Pak Hari kemarin kita ketemu,
Kelana Wijaya, Katarina, Suster Sofi, apa kabar? Selamat Paskah. Bu Ima, Eri, Bambang Soeharto, Bu Is. Pendek kata selamat Paskah semua ya teman-teman. Kita memasuki bab yang ke-9. Bab yang sangat penting dan menjadi perhatian kita setiap hari. Tidak ada orang yang tidak pernah berelasi. Setiap orang mempunyai relasi dengan saudara-saudari sekeluarga, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan pasangan hidup, dengan saudara-saudari sekomunitas religius. Semua orang punya relasi, termasuk dengan Tuhan. Dan tantangannya adalah tidak setiap orang bisa mengatakan seperti yang tertulis di halaman yang sedang kita lihat ini. Setiap orang adalah saudara-saudariku. Nah, ini dia tantangan kita. Tidak setiap orang bisa mengatakan orang lain itu saudara-saudariku. Meskipun de facto orang lain itu adalah saudara-saudari kandungku, teman-teman sekomunitas dalam kongregasiku. Tidak bisa setiap orang mengatakan hal ini. Hanya orang-orang yang terus mengolah diri itu yang bisa mengatakan, kamu saudaraku, kamu saudariku. Kita sedang melihat sebuah gambar yang sangat menarik. Satu orang menangis bombay, sehingga air matanya itu membanjiri ruangan di mana mereka berada, ya kan? Sementara yang satu itu membawa sapu tangan putih untuk saudarinya yang sedang bercerita itu. Nah, teman-teman, Anda biasanya ada di posisi yang mana? Di posisi yang bercerita, menangis, membutuhkan orang lain yang mendengarkan, atau Anda bisa menjadi orang yang mendengarkan orang lain dan menyiapkan tisu atau sapu tangan bagi orang lain. Saya berharap kita bisa mengembangkan dua sisi itu. Di satu pihak, orang yang sehat menurut saya adalah orang yang bisa mengungkapkan dirinya apa adanya. Kalau dia sedih, dia bisa menyampaikan kesedihannya. Kalau dia dibutuhkan orang lain untuk bercerita, dia bisa mendengarkan. Nah, dari sini teman-temanku, saya ingin bertanya kepada Anda terlebih dahulu. Saat ini, di umur saat ini, dengan kondisi kesehatan, dengan kondisi finansial, dengan kondisi seluruh tubuh badan jiwa kita, seperti apa kualitasmu berelasi dengan pribadi lain? Pertanyaan awal ini penting untuk kita pahami bersama karena ini menjadi titik tolak bagi kita untuk mendalami bab 9 lebih detail lagi. Tambahnya usia tidak otomatis menjamin tambahnya kemampuan-kemampuan berelasi. Anak muda, meskipun umur masih sedikit, tetapi kalau dia terus belajar, maka dia bisa menjadi orang yang pinter dalam berelasi. Nah, Anda ada dalam kualitas seperti apa? Kalau kita, teman-teman, mempunyai pengalaman-pengalaman negatif masa lalu yang tidak terolah, trauma, fobia, luka batin, kecewa, marah, dan itu belum kita selesaikan,
maka pengalaman-pengalaman negatif itu akan menyusahkan diri kita untuk bisa berelasi dengan orang lain. Yang terjadi adalah seringkali kita selalu butuh orang lain untuk mendengarkan, untuk memahami, untuk memaklumi gitu. Walaupun usia sudah bertambah, walaupun pengalaman itu terus bertambah, tetapi kalau pengalaman-pengalaman negatif yang tak terolah ini masih kuat, maka ya kita tidak mampu untuk bisa menjadikan orang lain itu saudara dan saudari. Biasanya pengalaman-pengalaman negatif di masa lalu yang tidak terolah itu akan membuat kita juga mempunyai persepsi dan perasaan negatif tentang orang lain. Saya melihat orang dengan karakter tertentu, dari kultur tertentu, lalu saya sudah mempunyai persepsi dan perasaan negatif, misalnya. Maka saya akan kesulitan untuk bisa berelasi dengan orang itu sebagai saudara dan saudari, karena sudah ada persepsi yang negatif gitu. Ada orang-orang tertentu dan mungkin ada di antara kita yang mempunyai kecenderungan untuk menyendiri, sendiri, lebih banyak mengisolasi diri, mengurangi pertemuan dengan banyak orang. Dia lebih asik dengan dirinya sendiri. Dan di halaman 156 bab 9 dikatakan bahwa tak seorang pun itu bisa hidup sendirian. Tidak pernah bisa hidup sendirian. Bahkan biarawan-biarawati yang tinggal di biara yang tertutup, ya, misalnya di Rawaseneng, daerah Temanggung, atau di biara-biara Karmelit di daerah sekitar Malang, Batu, itu tertutup. Orang luar tidak bisa masuk dengan sembarangan. Tetapi di dalam biara yang tertutup itu, mereka tetap berelasi. Sehingga kalau pengalaman negatif, persepsi negatif, perasaan negatif itu tidak diolah, maka dia tidak bisa berelasi dengan orang lain dengan baik dan akhirnya cenderung menyendiri. Dia berpikir bahwa lebih baik menyendiri sajalah daripada kalau ketemu orang malah ribut, malah rame, malah konflik. Disinilah awal dari ketidakbenaran. Menyendiri, melarikan diri dari perjumpaan dengan orang lain, pikirnya itu bisa menyelesaikan masalah. Tetapi sebetulnya menyendiri sebetulnya merupakan sebuah cara melarikan diri dari kondisi-kondisi yang tidak mampu disikapi dengan tepat. Maka teman-teman, mari kita cermati, kita punya enggak kecenderungan menyendiri ini? Bukan menyendiri mencari ketenangan untuk beberapa saat ya, tetapi dalam hidup sehari-hari, enggak mau ketemu orang itu, enggak mau ikut kegiatan itu, pokoknya menyendiri. Kalau ada, maka itu menjadi indikasi ada yang tidak benar dalam diri kita. Atau kalau kita punya teman, saudara, anak mungkin, atau bahkan pasangan hidup, teman sekomunitas di kongregasi kita mempunyai kecenderungan menyendiri, menurut saya orang tersebut sebetulnya lari dari kenyataan. Dan dia pikir menyendiri itu bisa menyelesaikan masalah. Tetapi sebetulnya
dengan menyendiri itu seperti berjalan di dalam lingkaran itu ya. Memang tidak ketemu orang lain, tidak ada konflik ya, tetapi ya praktis sebetulnya dia tidak menyelesaikan apa-apa. Dia tetap membiarkan masalah tetap menjadi masalah. Konflik tetaplah konflik yang tidak terselesaikan. Jadi menyendiri sebagai sebuah mekanisme itu tidak sehat karena dia tidak pernah menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, pada jati dirinya, kita semua teman-teman, Renate, Aprilia, Lena Abdi, Esther, Lucia Anis, Wahyuti, Tandi, kita sebagai manusia itu akan menemukan makna kalau kita berelasi dengan sesama. Kita menjadi penolong, kita menjadi koordinator, kita menjadi pelayan, kita menjadi istri, menjadi suami, menjadi anak, menjadi anggota, menjadi apapun, itu makna yang bisa ditemukan karena kita hidup bersama orang lain. Dan menyendiri merupakan pelarian karena pada dasarnya kita itu sebagai manusia selalu terarah pada sesama. Banyak orang yang punya problem menyendiri tidak makin sehat, tetapi justru malah makin depresi. Ketika semakin depresi, maka makin lari, entah dengan alkohol, dengan obat-obatan tropikana, entah dengan macam-macam hal. Dia lari dari problemnya, dia menghindari relasi, dan itu berarti dia menghindari jati dirinya sebagai manusia. Maka teman-teman sekalian, Desi Ursula Subroto Onggowasito, Anastasia Sri Mulyati, Elsie, Thomas, Suster Alexandrin, Kurniadi, coba cermati. Ada enggak kecenderungan menyendiri? Ada enggak kecenderungan lari dari relasi dan di situ ada konflik gitu. Cermati. Kalau ada kecenderungan kita lari, menurut saya kecenderungan ini sangat layak untuk diberi perhatian. Teman-teman yang terkasih, saya memunculkan hal lain yang tidak ada di buku, tetapi menurut saya sangat relevan ya. Tantangan dan ancaman bagi kita semua dalam berelasi. Pada waktu belum ada gadget internet yang canggih seperti sekarang ini, pada dasarnya sebetulnya selalu ada orang yang memanfaatkan komunitas. Saya katakan memanfaatkan karena orang ini menggunakan komunitas untuk mendapatkan pengakuan, apresiasi, tepuk tangan, penerimaan, perhatian. Generasi kita semua nih, saya percaya tidak asing dengan istilah caper, cari perhatian. Nah, tantangan dan ancaman bagi kita untuk mengembangkan relasi adalah dorongan dari dalam diri kita untuk cari perhatian, cari pengakuan, cari penerimaan, cari tepuk tangan. Kecenderungan itu, teman-teman, sekarang ini dilengkapi dengan alat yang canggih bernama handphone, gadget, internet. Banyak di antara kita yang menggunakan alat-alat komunikasi ini tidak dengan semestinya.
kita senang memotret diri atau kita senang minta tolong orang lain memotret kita dan potret-potret kita itu selalu kita unggah, kita tunjukkan pada banyak orang. Nah, kecenderungan seperti ini merupakan sebuah tantangan sekaligus ancaman bagi pertumbuhan dan perkembangan relasi. Mengapa ini tantangan dan ancaman? Karena kalau kita selalu berharap meminta perhatian, dukungan, tepuk tangan, maka kita yang akan selalu menempatkan diri di pusat dalam relasi. Kalau sudah begitu, maka kita tidak akan pernah bisa mengatakan kepada orang lain, kamu saudara dan saudariku, karena orang lain ditempatkan sebagai alat sarana yang memberiku kepuasan untuk diperhatikan. Dan kita, andai kata kita tidak mempunyai kecenderungan yang kuat untuk cari perhatian, dan kita punya teman yang caper banget gitu, capek berrelasi dengan orang semacam ini, ya kan? Capek. Dia harus selalu mendapat perhatian, perlakuan khusus, tepuk tangan, pujian, capek sekali. Maka saya mengajak teman-temanku sekalian untuk mencoba mencatat dalam catatanmu ya, mencermati dalam gejala hidup harian kita, seberapa kuat dorongan dalam diri kita untuk cari perhatian, pengakuan, apresiasi, tepuk tangan. Sadari kecenderungan itu. Kalau kecenderungan itu tidak kita kelola, maka relasi kita mundur, turun, tidak tumbuh, naik, berkembang. Tantangan dan ancaman berikutnya tidak ada di dalam buku, tetapi saya tambahkan karena relevan, adalah menjadi dua pribadi yang berbeda di dunia yang berbeda. Ketika kita tampil di medsos, ketika kita tampil berjumpa dengan orang-orang, kita mengadakan pencitraan, tampil sebaik mungkin, dandan secantik mungkin. Tetapi dalam hidup sehari-hari, tanpa sepengetahuan banyak orang, kita adalah pribadi yang sama sekali berbeda. Secara umum nampaknya baik. Orang pada umumnya menilai kita sopan, cantik, ganteng, tutur katanya lembut, tetapi ternyata itu hanya pencitraan. Maka kalau kita berada dalam situasi pencitraan seperti ini yang berbeda dengan asli kita, maka kita punya PR besar untuk bisa hidup kurang lebih tetap sama di dunia manapun. Mau di panggung, di luar panggung, di medsos, di luar medsos, di rumah, di luar rumah. Maka sampai di sini saya mengajak teman-teman untuk berefleksi lagi ya. Seberapa jauh dorongan untuk menjadi seperti dua kepribadian ini? Ada enggak? Menurut saya, setiap orang punya kecenderungan ini. Hanya tentu skalanya. Ada yang ringan, ada yang menengah, ada yang parah. Cermati teman-temanku, kecenderungan seperti ini. Dan kalau Anda sudah mencermati, maka alangkah baiknya untuk memperbaiki, mendandani. Di halaman 156 dikatakan dengan tegas oleh penulis bahwa lewat sesama Allah berbicara kepada kita. Allah mengundang kita untuk menanggapinya. Nah, teman-temanku,
Ini gampang diomongkan ya, gampang sekali diomongkan, tetapi susahnya minta ampun dipraktekkan. Mari kita baca baik-baik apa yang ada di slide ya. Anastasia Sri Mulyani, Subroto, Desi, Elsie, Wahyuti. Baca baik-baik yang ada di slide. Lewat sesama, Allah berbicara kepada kita. Jadi, lewat orang tua, anak, suami, istri, teman, pimpinan, atau anak buah, tetangga, sahabat, Allah berbicara kepada kita. Tidak mudah, bukan? Kita seringkali tidak mampu untuk menangkap bahwa orang lain itu adalah representasi Tuhan yang berbicara kepada kita. Ini sebuah sesuatu yang gampang sekali untuk kita omongkan ya, tetapi untuk betul-betul dihayati sangat tidak mudah. Tetapi kalau saya bisa menghidupi ini, yaitu sadar, yakin, biasa, mencoba memahami yang dikatakan orang lain itu mengandung sesuatu yang juga dikatakan oleh Allah, maka relasi kita dengan Allah akan terbangun dengan baik. Nah, agar dapat mendengarkan kehendak Allah lewat orang lain, ya kita perlu terus-menerus sadar diri, mawas diri, berefleksi, dan kalau sudah tahu ya, lalu ya menata diri dengan baik. Apa yang perlu ditata? Apa yang perlu disadari? Apa yang perlu dicermati? Kedosaan kita, prasangka-prasangka yang ada di dalam pikiran kita. Teman-teman, kita itu masing-masing mempunyai banyak prasangka pada orang lain. Dan kita juga punya banyak kelekatan. Saya hanya mau dekat dengan orang-orang itu. Saya tidak mau dekat dengan orang-orang itu. Saya maunya di tempat-tempat itu. Saya tidak mau di tempat-tempat itu. Kelekatan-kelekatan kita itu juga membuat kita tidak mampu mendengarkan suara dari Allah. Sebaliknya, teman-teman, kalau kita mau berelasi dengan banyak orang, dengan aneka latar belakang, budaya, agama, kemampuan finansial, status sosial, semakin beragam orang yang mau kita berelasi, maka menurut saya kemampuan kita mendengarkan suara Tuhan juga akan berkembang. Sampai di sini saya cukupkan dulu tahap pertama karena saya merasa saya sudah menyampaikan beberapa hal penting yang tadi sudah saya kemukakan dan kita sebaiknya berhenti sejenak untuk mencoba merefleksikan ya apa yang tadi sudah kita dengarkan dan kita cermati sejauh mana itu ada dalam diriku. Mari kita break sejenak.
Baiklah, kita sudah mencoba berefleksi tadi. Sekarang kita memasuki bagian pertama dari buku ini. Tertulis di kitab Injil Matius bab 22. Itu ajaran Tuhan Yesus ya, yang sangat terkenal, tetapi sekaligus sangat tidak mudah. Teman-teman, ini prinsip dalam berelasi yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Ini menurut saya dalam arti tertentu merupakan inti sari menjadi seorang Katolik. Ada dua. Menjadi orang Katolik sebetulnya intinya ada dua. Yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan. Jadi relasi kita ke atas gitu. Dan poin kedua adalah relasi dengan sesama, kanan, kiri, depan, belakang kita. Wah, ini tantangan yang berat sekali ya. Di satu sisi, Tuhan tidak kelihatan, tetapi sangat penting. Nah, repot kan? Sangat penting tapi tidak kelihatan. Dan kalau kita ikut misa setiap hari Minggu, itu pun tidak menjamin bahwa kita bisa dengan mudah menemukan Tuhan, mendengarkan Tuhan. Kita setiap hari Minggu mendengar istilah, ungkapan, demikianlah sabda Tuhan. Lalu kita terbiasa mengucapkan, syukur kepada Allah. Tapi kalau ditanya, kamu paham, Thomas, kamu tadi mendengarkan sabda Tuhan? Eh, Pak Budi, ketika mendengarkan Injil di gereja, terus demikianlah sabda Tuhan. Pak Budi, Bu Berta pasti mengatakan, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masalahnya, paham nggak? Susah. Bahasanya susah, isinya susah ditangkap. Sementara kalau yang hukum kedua berelasi dengan sesama, ya ampun ya Robi, sesama kita itu berbeda-beda. Banyak orang yang tidak menarik, banyak orang yang senangnya marah-marah, banyak orang toksik. Susah berelasi dengan banyak orang itu. Tetapi teman-temanku sekalian, persis di dua tantangan yang tidak mudah ini, kita terus-menerus diundang untuk menata diri dengan lebih baik. Karena apa? Untuk bisa berelasi dengan Tuhan dan sesama dengan baik, ini halangannya. Tiga, tiga halangan dalam berelasi yang sudah kita pelajari. Bab 1, bab 6, bab 7. Bu Lena Abdi, Aprilia, Renate, kita itu diharapkan seperti balon udara itu ya, yang terus naik, berkembang, naik ke atas supaya bisa melihat bawah itu makin luas, makin indah. Tetapi balon kita itu tidak akan pernah bisa terbang tinggi kalau ada tiga penghalang itu. Dosa, prasangka negatif, dan rasa lekat. Maka bagi saya sendiri saat ini sudah menjadi sangat jelas bahwa ya mari kita mencoba terus-menerus untuk mengurangi kebiasaan berdosa. Apapun bentuknya, dosa ringan, dosa menengah, dosa berat. Lalu, memang Paskah sudah berlalu, sebagian besar dari Anda sudah mengaku dosa. Tetapi kalau ada dosa-dosa yang belum diakukan, saya mengusulkan kepada Anda sekalian mengaku dosalah. Karena mengaku dosa dan diampuni itu meningkatkan kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri itu penting untuk berelasi.
prasangka, banyak prasangka-prasangka negatif kita. Dan lebih-lebih yang mengerikan adalah prasangka negatif yang tidak kita sadari, tetapi de facto mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Prasangka kita terhadap orang hitam, agak kumuh, besar. Kemungkinan prasangka kita adalah ini orang jahat, ini orang yang tidak layak saya berelasi dengannya. Prasangka. Suku tertentu punya prasangka terhadap suku lain. Kultur tertentu punya prasangka terhadap kultur yang lain. Suster kongregasi tertentu punya prasangka terhadap suster kongregasi lain. Romo dengan kongregasi tertentu mempunyai prasangka terhadap kongregasi lain. Teman-teman, kita itu tidak pernah lepas dari prasangka. Dan parahnya, prasangka itu menghalangi relasi kita. Maka saya tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan Anda semua. Mari mencermati prasangka-prasangka plus rasa lekat yang ada dalam diri kita. Kalau Anda, ya, Suster Ika, Victoria Susanto, Pak Imam, Bu Yulia, Bu Is, Suster Sofi, mau berkembang dalam berelasi, cermati tiga hal itu. Saya sendiri sadar ya, tiga-tiganya itu sangat jelek mempengaruhi saya. Prasangka. Kalau saya sudah mempunyai gambar negatif tentang seseorang itu, melekat terus kayak perangko ya. Susah. Tapi yang saya syukuri, paling tidak saya sadar. Saya mau mengajak Anda sekalian teman-teman untuk paling tidak sadar. Oh ini, saya punya prasangka ini. Nah, minimal sadar itu lalu bisa mempengaruhi keputusan kita selanjutnya. Mau menemui orang itu tidak, mau ngomong dengan orang itu atau tidak. Kalau ngomong kata-kata yang saya pakai itu mau kata-kata yang halus atau kasar, banyak ngomong atau sedikit gitu. Jadi teman-temanku, ini ulangan dari bab, ya kan sudah tertulis kan bab 1, bab 6, bab 7, tapi menurut saya tidak ada jeleknya saya mengajak Anda semua teman-temanku untuk menyadari saat ini prasangka-prasangka negatif apa yang masih bercokol di kepalaku, rasa lekat macam apa yang masih kuat, nemplok, nempel di hatiku. Sementara ini tiga bab lain yang sudah kita pelajari juga teman-teman ya, supaya untuk bisa mengembangkan kemampuan kita berelasi. Saya tidak bosan-bosan mengatakan bab 1. Kalau Anda, kalau saya makin banyak mengalami diterima, dicintai, diapresiasi oleh banyak orang, oleh Tuhan, saya punya kekuatan besar untuk berelasi dengan orang lain. Saya menjadi lebih percaya diri untuk berelasi dengan orang lain. Kedua, yaitu bab 3, isi bab 3, pengampunan. Kalau orang itu bersalah, kan akan cenderung menjauh dengan orang yang kita melakukan kesalahan, bukan? Aduh, saya utang dengan orang itu belum saya bayar. Udah deh, saya nggak mau ikut pertemuan itu dulu deh. Karena kalau ketemu orang itu saya merasa bersalah karena berhutang. Tapi kalau utang saya sudah dilunasi, saya tidak punya rasa bersalah. Atau kalau kesalahan saya sudah diampuni, maka saya percaya diri, bukan? Saya mau datang, saya mau menyapa, saya mau menemui. Kalaupun saya yang ditemui, saya mau menemui karena ditemui. Lihat teman-temanku,
pengampunan itu kuat sekali pengaruhnya pada kepercayaan diri kita untuk berelasi dengan orang lain. Yang ketiga, ya kerendahan hati. Kerendahan hati itu seperti yang kita pelajari 2 minggu yang lalu. Seperti humus, ingat teman-teman? Seperti tanah. Tanah itu kan di bawah, tidak di atas. Kalau di atas itu namanya langit, Bu Sinta, Oma Frida, Pak Kelana. Kalau kita menempatkan diri selalu di atas, jadi bos, jadi pimpinan, jadi yang dituakan, hati-hati loh. Kita tanpa sadar menjadi orang yang merasa diri paling hebat, paling senior, paling berjasa. Nah, kalau sudah merasa begitu, merasa paling senior, paling berpengalaman, lalu menempatkan diri di atas, tanpa sadar kita jadi sombong. Tanpa sadar kita lupa di tanah. Tanpa sadar kita menempatkan diri di langit. Nah, kalau kita sudah merasa ada di langit, merasa paling benar, lalu malah tidak bisa belajar lagi karena merasa sudah tahu. Maka bab 8 2 minggu yang lalu yang digambarkan dengan tanah, humus, dah itu rumusnya. Kalau saya selalu mau menempatkan diri, saya bukan paling pandai. Saya masih saya masih harus banyak belajar. Saya bukan yang paling berpengalaman karena masih ada banyak orang yang jauh lebih berpengalaman. Kalau saya mau menempatkan diri, saya memang hidup lebih awal, tetapi tidak berarti lebih banyak tahu. Kadang-kadang orang-orang yang baru malah banyak tahu. Jadi, teman-temanku, 3 unsur ini alamilah sebanyak mungkin supaya kepercayaan diri kita, supaya kemampuan kita untuk berelasi dengan orang lain terus bertumbuh. Nah, kita sedang melihat seorang teladan yang luar biasa. Yesus adalah pribadi yang total tanpa sesuatu pun yang di-keep untuk dirinya sendiri. Kepada Tuhan sendiri dia mengatakan, kehendakmulah yang terjadi, bukan kehendakku. Lalu kepada sesamanya, dia mau mati. Jadi, mari teman-temanku berbahagialah, bersyukurlah. Mari kita terus belajar dari simbol yang sedang kita buat ini. Salib ya. Salib berarti ya saya berelasi dengan di sana dan juga yang ke sana. Dan tubuh Yesus itu menjadi simbol bahwa ya saya perlu siap untuk berkorban juga. Saya tidak pernah bisa untuk membuat orang lain harus berkorban bagi saya terus. Kalau saya selalu menuntut orang lain yang harus berkorban untuk saya, tanpa sadar loh ya, seringkali tambahnya jabatan, tambahnya usia, tambahnya pengalaman itu tanpa sadar kita seringkali, ya lu dong yang harus melayani saya, ya kamu dong yang harus bekerja. Kan saya sudah lama, kan saya sudah senior. Mari terus-menerus belajar dari Tuhan Yesus. Kita baru saja menjalani Paskah, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Adalah pelajaran yang luar biasa tentang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Penulis di halaman 158 menunjukkan kepada kita bahasa
asing bahasa Yunani dari kata kasih, yaitu agape. Bukan EGP ya. EGP itu emangnya gua pikirin. Tapi ini agape. Orang yang mempunyai agape, orang yang bisa mengasihi, ya biasanya kemampuan-kemampuan, ada 5 kemampuan yang berkembang. Melayani, menerima, mengampuni, menghormati, peduli. Teman-teman, mari kita cek ya, dari 5 itu, kemampuan melayani, kemampuan menerima orang, kemampuan mengampuni, kemampuan menghormati orang lain, kemampuan peduli pada orang lain. Mari kita cermati, 5 hal itu ada enggak dalam diriku? Kalau 5 unsur itu ada dalam diriku dan makin besar, kemungkinan besar Tuhan hidup dalam dirimu. Kemungkinan besar kamu menyadari bahwa kamu nempel terus pada Tuhan. Dan sebaliknya teman-temanku, kalau 5 hal ini makin redup, blur, nggak jelas, susah untuk direalisasi, kemungkinan sangat besar relasi kita dengan Tuhan tipis atau jauh. Hanya orang-orang yang mempunyai kedekatan relasi dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan secara personal dalam hidup harian dia. Maka kelima hal ini akan muncul. Semoga teman-temanku sekalian yang hadir di webinar ini mau mengembangkan kemampuan berelasi dengan Tuhan, mau berdoa setiap hari, mau mencoba melacak cinta-cinta konkret Tuhan dalam hidup sehari-hari. Menurut saya, kuncinya di situ. Kalau saya dekat dengan Tuhan, kalau saya merasa Tuhan selalu hidup dalam Tuhan selalu berkarya dalam hidupku, 5 hal ini kuat. Dan sebaliknya, saya mau mengulang sekali lagi, lalu lanjut ke slide berikutnya. Kalau 5 hal itu tidak ada, atau tipis, redup, nggak kuat, ya biasanya relasimu dengan Tuhan tidak dekat. Dan pasti Anda biasanya dekat dengan yang lain, yaitu kekuasaan, harta, materi, eh, dorongan untuk dihormati, untuk diterima. Dua tantangan mengasihi. Yang pertama, saya secara singkat mau mengatakan, orang mengasihi itu artinya apa? Santo Paulus, ya. Paulus, Rasul Agung itu menulis surat kepada jemaat di Korintus mengatakan, orang yang bisa mengasihi itu orang yang sabar, murah hati, tidak mudah cemburu, tidak cari keuntungan untuk diri sendiri, dan seterusnya. Kalau ditanya, Siska, kamu mau jadi orang seperti itu? Jawabannya pasti mau. Teresianini, kamu mau jadi orang yang penuh kasih? Pasti jawabannya mau. Nah, kalau dibalik pertanyaannya, kamu mau memenuhi syaratnya supaya bisa mengasihi, melupakan diri sendiri, mati untuk ego sendiri, menyangkal diri,
mengorbankan diri mau, wah kalau itu nanti dulu Romo, saya yakin semua orang akan begitu. Maka slide ini teman-temanku, slide yang sedang kita lihat ini bisa kita baca. Kalau saya mampu melupakan diri, kalau saya mau menyangkal diri, maka kemampuan kita untuk mengasihi meningkat. Pertanyaannya adalah gimana caranya supaya saya bisa melupakan diri dan lebih mengingat orang lain? Bagaimana caranya supaya saya bisa menyangkal diri, mengorbankan diri untuk orang lain? Gimana caranya? Sekali lagi jawabannya bab 1 buku ini. Pengalaman diterima Tuhan, pengalaman dekat dengan Tuhan, pengalaman Paskah kita kemarin itu dicintai Tuhan habis-habisan oleh Tuhan. Yesus sampai mati, hancur lebur demi saya, demi aku, demi kita. Kalau kita bisa merasakan cinta Tuhan yang dahsyat, maka pelan-pelan syarat itu bisa kita penuhi dan akhirnya kita bisa tumbuh jadi orang yang penuh kasih. Rumusnya begitu. Orang Samaria ini secara historis tidak ada. Tuhan Yesus hanya mau mengatakan bahwa ini loh sebuah contoh orang yang mengasihi. Yesus mau menjelaskan bahwa mengasihi itu berarti mau menolong orang yang tidak dikenal. Menolong teman, ya itu baik. Tetapi contoh orang Samaria itu mau mengatakan, kalau kamu bisa mengasihi orang yang tidak kamu kenali, bahkan tidak menolong minta tolong padamu, itulah kasih. Wah, ini saya kira orang-orang yang luar biasa ya, yang bisa menjadi seperti orang Samaria ini. Kalau seseorang, kalau kita punya teman, kita punya relasi, atau kita sendiri bisa melakukan sesuatu seperti orang Samaria ini setengah dewa. Ini orang hebat. Ini kalau kalau tokoh politik ya, ini benar-benar negarawan. Kalau ini rohaniwan religius ya, ini orang yang sungguh dekat dengan Tuhan. Kalau ini awam, ya seperti Maria Magdalena. Ini seperti Simon Petrus yang sudah dimaafkan oleh Tuhan. Nah, bagian C teman-teman, halaman 160. Bersyukurlah dan beruntunglah karena Tuhan Yesus membuat sebuah jembatan. Jembatan yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu hebat, keren, dahsyat. Karena dia mulai memperkenalkan kata mengidentifikasikan diri. Sekali lagi, Tuhan mengidentifikasikan diri dengan orang yang lapar, orang miskin, orang yang tidak punya baju, orang yang di penjara. Kalau kita mengasihi mereka, walau nggak kenal, kita sudah melakukan untuk Tuhan. Teman-teman, ini jembatan. Bersyukurlah Tuhan Yesus membuat jembatan ini. Ini lebih konkret ya, kata identifikasi. Ini yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri. Yang memberi jaminan Tuhan Yesus sendiri. Bukan gereja, bukan paus, apalagi romo paroki. No, ini Tuhan Yesus sendiri yang memberi jaminan. Jembatan. Maka seperti yang saya katakan tadi, Tuhan nggak kelihatan, maka susah.
berelasi dengan Tuhan. Ini jembatannya. Semakin kita murah hati, semakin kita peduli, semakin kita mau memberi hati, donasi untuk orang lapar, haus, orang asing, maka kita sudah berelasi dengan Tuhan. Dan saya kira ini sebuah latihan konkret yang sangat efektif untuk bisa meninggalkan ego, untuk bisa mulai mencicipi berbuat sesuatu bagi Tuhan. Ingat, salah satu pelajaran penting malam hari ini adalah Tuhan Yesus yang mengidentifikasikan diri dengan orang-orang yang lapar, haus, asing, di penjara dan sakit. Ini adalah jembatan untuk menjangkau yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Ini jembatan makin susah lagi. Tidak ada orang yang tidak punya musuh atau orang yang membenci kita atau orang yang nggak menyukai kita. Selalu minimal ada satu orang yang tidak suka pada kita. Kalau kalau masuk kategori musuh, berarti makin parah ya. Tuhan Yesus meningkatkan tingkat kesulitan. Kamu betul-betul dikatakan bisa mengasihi kalau kamu bisa tetap berelasi dengan baik, sopan kepada orang yang memusuhimu, menolakmu, membencimu. Wadalah Tuhan Yesus itu kok ya susah semua atau pelajarannya. Tapi teman-temanku, ini adalah sebuah paradoks kehidupan. Sesuatu yang berkebalikan. Kalau saya mengasihi teman, itu ada berkah yang besar. Nah, kalau saya bisa mengasihi orang yang membenci saya, memusuhi saya, berkahnya lebih besar. Susah, susah. Ya seperti dalam hidup ini, kalau kita mau mencapai sesuatu yang berkualitas, ya syarat dan kondisi juga makin sulit, bukan? Kalau mau membeli sepatu bagus KW3, gampang. Ke Tanah Abang itu banyak, murah-murah. Kualitasnya, ya KW3, lu tahu sendiri. Tapi kalau mau membeli sepatu yang merek asli, mahal. Kualitasnya bagus. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh dan orang yang membenci kita? Kecenderungan kita adalah ngomongin jeleknya musuh kita. Wah, ini kecenderungan kita nih. Saya juga termasuk di dalamnya. Seneng sih, asyik sih ngomongin orang yang nggak kita sukai itu. Tapi ternyata ya dengan membicarakan, dengan memusuhi balik musuh kita, sebetulnya malah ada energi negatif yang kita telan. Kita tidak menjadi orang yang berenergi positif. Tanpa sadar, kita malah menelan dan mengeluarkan energi negatif ketika kita membenci orang yang membenci kita. Itulah paradoksnya menurut saya. Kalau saya mengasihi orang yang membenci saya, memang butuh energi besar, tetapi energi balik yang kita dapatkan jauh lebih besar. Maka kalau teman-teman ingat, Tuhan Yesus yang mengatakan kepada serdadu-serdadu yang memperlakukan dia dengan keras, dengan mengatakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wah, itu omongan negarawan. Itu omongan orang yang tingkat perkembangan jiwanya sangat tinggi.
itu orang yang menyerap sekaligus mengeluarkan energi yang besar sekali. Dan bagaimana kita bisa mencintai orang yang memusuhi kita? Ini dasarnya, ini modalnya. Dan menurut saya, kembali ke bab 1, menyadari penerimaan Allah. Aku berdosa, diampuni. Aku tidak sempurna, diterima. Aku tidak layak menerima, Dia selalu memberi. Aku pergi, Dia mencari mendapatkanku. Aku berkhianat, sebelum saya minta maaf, Dia sudah memaafkan. Teman-teman, saya mengulangi untuk yang ke-5.000 kalinya. Teruslah mencari pengalaman-pengalaman konkret, dicintai Tuhan, dicintai orang-orang dekatmu. Para peserta retret Klaten, ingat terus mengumpulkan daftar Simon Kirene, Yusuf Arimatia dalam hidupmu. Ya, Bu Yulia, Pak Imam, lanjutkan PR-nya. Bu Is, jangan lupa lanjutkan. Nanti bulan April ini kita ketemu. Saya ingin mendengar bagaimana murid-murid Yesus ini mengerjakan PR-nya ya. Kalau tidak mengerjakan PR, sayang, Anda sudah diajari maju tapi berhenti. Dan ini yang saya sarankan kepada teman-temanku sekalian. Teruslah setiap hari berterima kasih, mengingat dan menikmati hal-hal kecil positif dalam hidupmu. Saya dimasakkan oleh istri, terima kasih. Saya dirawat oleh perawat, terima kasih. Saya diberi uang oleh teman-teman, terima kasih. Saya diantar dengan baik, terima kasih. Cecaplah kebaikan-kebaikan kecil ini yang mengandung energi ilahi. Kurangi untuk komplain, kurangi ngomong jelek orang, lebih seringlah menyerap pengalaman kebaikan, maka hatimu makin kuat, jiwamu berisi kasih. Demikian terlebih dahulu ya teman-teman, kita break di sini, lalu nanti kita lanjutkan sesudah pengendapan yang kedua.
Teman-teman, mari kita lanjutkan di bagian terakhir sesi ini. 3, yaitu bagaimana kita mewujudkan kasih. Teman-temanku sekalian, Apriana, Pak Hardi, Lanita Bintaro, Pak Hari, Meme Yakob, Helena Suryawani, teman-teman yang lain, eh, saya senang dengan gambar ini ya, karena si orang tua itu memberikan sesuatu dari dalam dirinya untuk anak kecil di depannya. Si anak kecil itu tidak punya potongan puzzle itu. Nah, si orang tua ini memberikan potongan puzzle itu, sehingga si anak itu nanti mengalami kelengkapan. Saya merasa ini simbol yang sangat bagus ya. Bagaimana orang tua, orang dewasa kalau mau mengasihi anak kecil, anak muda, ya memberikan sesuatu kepada manusia muda yang masih butuh banyak pertumbuhan. Nah, satu potongan kecil puzzle itu bisa diartikan macam-macam ya. Entah itu bantuan finansial, kehadiran, dukungan, atau juga kadang-kadang bisa berarti kebebasan. Ya. Anak diberi kebebasan untuk memilih. Anak diberi eh, penerimaannya. Anak ini melakukan kesalahan, ya sudahlah, orang tua tidak perlu memarah-marahi. Beri pengalaman diterima tanpa dimaki-maki, dimarah-marahi, dinasehati dari pagi sampai siang gitu ya. Mungkin yang terbaik untuk anak ini adalah diampuni. Dan mungkin itu kesempatan yang baik juga untuk orang tua, orang dewasa mengampuni. Dan itu berarti mewujudkan kasih. Salah satu bentuk mewujudkan kasih adalah menghargai. Saya mengambil contoh gambar ini, Anda sedang melihat sebelah kanan ini almarhum, orang sudah meninggal. Dia adalah pemimpin Serikat Yesus bernama Pedro Arupe. Ya, dia pemimpin kongregasi yang besar, internasional, tapi dia mau membersihkan sepatu dari anak kecil. Teman-teman sekalian, kita semua mempunyai kesempatan yang sama ya. Anda yang mempunyai ART di rumah, mempunyai sopir di rumah, Anda mempunyai jabatan yang agak tinggi di perusahaan, Anda mempunyai banyak anak buah, Anda mempunyai banyak pekerja, sopir, security, office boy. Saudara-saudariku, mereka semua adalah subjek-subjek yang penting bagi kita untuk berlatih menghargai. Mari sadar kata dasar dari kata kerja menghargai, harga. Orang yang sombong itu berarti memberi harga pada orang lain rendah. Hanya diberi harga Rp2.000. Kalau saya menghargai orang lain tinggi berarti saya memberi harga 1 juta. Karena orang ini penting, maka saya beri harga 1 juta. Saudara-saudariku, ini latihan lain yang mudah sebetulnya tersedia dalam hidup kita sehari-hari. Mari latihan memberi harga yang tinggi pada orang lain. Kecenderungan kita adalah memberi harga, kita tempel untuk kita sendiri mahal. 1 miliar. Dan yang lain kita beri harga 5.000, 1 juta, 100 juta. Mari memberi harga lebih tinggi pada orang lain. Kalau kita memberi harga lebih tinggi, maka dengan sendirinya pasti akan hormat.
Selamat siang, apa kabar? Apa yang bisa saya bantu? Maka Lucia Anis, Elsi, Wahyudi, Bu Ima, Pak Budi, Subroto, sekarang ini yang sedang kepikir dalam benakmu, kamu mau memberi harga yang tinggi kepada siapa saja. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, harus itu sopirmu, ART-mu. Mungkin orang yang selama ini kamu anggap rendah, mari latihan memberi harga tinggi. Harga tinggi itu seperti apa? Ya, bupati itu kita tanpa tanpa berpikir jauh kita beri harga tinggi. Maka kalau kita ketemu bupati, wah berfoto bersama, wah bangga foto sama bupati. Karena apa? Ya kita memberi harga yang tinggi. Saya kemarin membimbing retret di Klaten itu, saya diberi harga tinggi. Semua orang pengen foto dengan saya. Kadang-kadang saya malu ya teman-teman. Kadang-kadang saya malu. Siapakah saya ini? Kok orang-orang ini begitu happy-nya, sangat pengen berfoto bersama saya. Kayaknya salah ini. Orang-orang ini salah memilih saya, memberi saya harga yang tinggi. Anyway, mari latihan membandrol harga yang tinggi pada orang-orang di sekitar kita. Dua, ini ini juga tidak mudah tetapi sekaligus latihan yang sangat bagus ya. Menerima sesama sebagaimana adanya. Em, ini tidak mudah, tetapi kalau kita bisa melakukan, saya kok mengalami, saya bisa menjadi lebih nyaman, tidak banyak menuntut, dan bisa menerima. Lalu hidup juga lebih ringan. Kalau kalimat yang sering saya pakai adalah, mari menurunkan ekspektasi. Kalau suami saya hanya bisa melakukan 3 hal dari 7 yang saya tuntut sejak saya menikah dengan dia, ya sudah. Mari menurunkan ekspektasi dari 7 menjadi 3. Kalau istri saya ternyata hanya bisa melakukan 4 dari 9 yang saya tuntut, padahal sudah menikah 25 tahun, ya sudah. Mari menerima istri dengan 4 poin itu daripada mencari perempuan lain dijadikan istri, malah bisa terjadi perang Baratayuda. Mari realistis menerima apa adanya. Karena apa? Kita pun seringkali tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Kita dituntut 7, tapi hanya bisa mengerjakan 3. Dan kita kan sebetulnya butuh orang lain menerima kita adanya apa adanya, bukan? Mari mempraktekkan saran ini, menerima apa adanya, dan menurunkan ekspektasi. Lalu tidak perlu terus-menerus komplain tentang 4 hal yang jelas-jelas 25 tahun dia tidak bisa mengerjakan. Kalau ini diungkit-ungkit terus, pasti akan ramai. C, yang ketiga teman-teman. Ini latihan yang bagus juga nih. Mencoba memahami, kok temanku ini tidak bisa memenuhi 7, ya, hanya bisa memenuhi 3. Kenapa ya? Kok nggak bisa 7? Kok hanya 3? Kenapa ya? Nah, seringkali ini memahami bagian dalam dirinya, pengalaman masa lalunya, pergulatan-pergulatan hidupnya. Oh, orang ini punya trauma besar. Oh, orang ini masa lalunya memang pahit.
Oh, dia seperti itu. Oh, dia berasal dari keluarga seperti itu. Teman-temanku, dengan memahami latar belakang seseorang, itu membantu kita untuk menerima orang itu lebih legowo. Keempat, mendengarkan. Butuh energi besar memang untuk mendengarkan. Maka seringkali saya dalam proses bimbingan, dalam proses ngobrol, saya kadang-kadang memberanikan diri untuk bertanya, sebetulnya poin yang mau kamu katakan itu apa? Kamu cerita ngalor ngidul sudah 1 jam, tapi kemana-mana simpelnya nggak jelas. Saya kadang-kadang akhirnya membantu orang itu. Poin penting yang mau kamu katakan sebetulnya apa? Tentu saja sambil mencoba memahami. Oh, 1 jam mendengarkan ini istrinya mengeluh semua. Oh ya, ini memang orang yang sedang belum bisa berterima kasih, belum bisa bersyukur tentang orang, tentang pengalamannya. Nah, poin yang mau dikatakan di sini adalah mengasihi orang lain itu termasuk dalam bentuk mendengarkan. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang masih mempunyai anak-anak kecil, saya sangat menganjurkan cari waktu me time bersama anakmu satu persatu. Tanyailah pengalaman-pengalaman mereka. Jangan diinterogasi, tanyailah dan dengarkanlah cerita-cerita mereka. Tanpa menghakimi, tanpa menilai, tanpa mengintervensi. Mari lebih banyak mendengarkan. Nah, untuk bisa mampu mendengarkan, wahai engkau Anna Maharia, wahai engkau Suster Janet, memang kita butuh diem, mengurangi dorongan untuk ngomong, diem, membiarkan orang lain berbicara, diem, mencoba memahami yang dia katakan, diem. Dan kalau dia sudah selesai ngomong, biasanya yang saya lakukan mencoba menyampaikan ulang poin-poin yang dikatakan. Dari 1/2 jam saya mendengarkanmu, saya menangkap ada 3 hal. Ini, ini, ini. Benar nggak sih? Dalam proses kita mengasihi orang, dalam proses kita mendengarkan orang lain, dalam proses kita berdialog dengan orang lain, teman-temanku, ini penting kita cermati. Seringkali ada banyak suara-suara bising dari dalam diri kita, prasangka, judgement yang terlalu cepat, pikiran-pikiran jelek, kekhawatiran, kecemasan, itu seringkali sangat ramai sehingga kita tidak bisa mendengarkan orang lain. Maka untuk mampu menjadi pendengar yang baik, saya perlu menguasai suara-suara yang muncul dalam pikiranku, benakku, memoriku, dan mencoba memisahkan, oh orang ini ngomong ini, oh ini pikiran saya. Bentuk lain dari berkomunikasi adalah, bentuk lain dari mengasihi sesama adalah terus-menerus berlatih mengembangkan komunikasi. Gampang diomongkan, susah dipraktekkan. Ada level awal komunikasi, berbagi cerita. Oh ini ya, oh kemarin begini ya, oh sekarang hari-harinya panas sekali ya. Oh iya, wah ini sekarang mulai lebaran ini, akan menjelang lebaran. Teman-teman, kalau berelasi di sekitar ini, kita masih berkomunikasi di level awal, pemula. Baik, baik sih. Tapi kalau hanya tingkatannya di sini terus,
ya kayak basa-basi doang, hanya tukar info aja. Oh, kemarin aku lihat di TikTok, yuk kita lihat gitu-gitu gitu. Kita seringkali terjebak di situ. Kita membawa info-info dari macam-macam terus kita tumpukan gitu. Kita berbagi info yang sebetulnya tidak penting-penting amat. Kalau kita hanya hidup di level ini, maka ya sorry to say, hidup kita sebetulnya ada di permukaan, tidak mendalam. Nah, ini level yang lebih mendalam, sekaligus lebih susah. Dan seperti saya katakan tadi, kalau kita mau mendapatkan barang yang berkualitas bagus, orisinil, ya harganya mahal. Kalau kita mau menjadi orang yang bisa berkomunikasi di level kedalaman, maka ya kita perlu mengungkap, kita mampu mengembangkan kemampuan ini, berbagi perasaan, pengalaman, masa lalu, kerapuhan. Mari kita cermati gambarnya, teman-teman. Si perempuan mengatakan, saya merasa marah ketika kamu melakukan hal-hal itu. Jadi, perempuan ini menyampaikan perasaannya dan alasannya. Tentu nggak enak. Ngomong itu nggak enak. Yang mendengarkan juga nggak enak. Tetapi ketika omongan ini bisa dilakukan dengan baik, maka terjadilah understanding. Maka terjadilah komunikasi di tingkat yang lebih mendalam. Mampukah Anda masuk ke komunikasi level ini? Semoga, insya Allah. Teman-teman cermati gambarnya ya, menarik. Ada ini mengatakan bahasa tubuh ketika orang berkomunikasi ya. Kalau saya berkomunikasi dengan orang lain dan saya menempatkan jarak saya di tengah berdiri dengan orang lain di lingkaran yang biru itu, berarti masih ada jarak gitu. Belum dekat, belum ikrip, belum soulmate tuh. Tapi kalau relasinya makin dekat, itu duduknya juga makin dekat. Semakin dekat lagi, maka saya berelasi secara fisik dengan orang lain sama-sama di lingkaran merah itu. Pertanyaan saya, teman-teman, atau menurut saya, setiap dari kita itu masing-masing perlu mengembangkan diri untuk bisa berelasi di tiga lingkaran itu, ya, di lingkaran terjauh, lingkaran lebih dekat, dan lingkaran yang sangat akrab. Kita perlu mengembangkan ini. Maka pertanyaan saya untuk Anda semua teman-temanku, mampu enggak Anda melakukan tiga relasi ini ya dengan jarak-jarak ini? Ada orang-orang yang tidak mampu berelasi di lingkaran merah. Mungkin karena luka di masa lalu, mungkin ada sesuatu yang pernah terjadi dalam dirinya sehingga dia tidak pernah merasa nyaman berelasi di lingkaran yang dekat. Dia amannya ketika berelasi masih jaga jarak. Anda mampu enggak mengembangkan kemampuan berelasi di tiga lingkaran ini? Bentuk berkomunikasi yang lain, memberikan peneguhan, dorongan, motivasi, support, semangat, ayo, jangan loyo, jangan kasih kendor, terus semangat. Teman-temanku, selalu ada orang-orang yang butuh kita motivasi, yang butuh kita suntik semangatnya. Mari mikir, mengingat, menyadari siapa orang-orang yang butuh aku dukung. Kalau Anda sudah menyadari, Anda tahu orangnya, Anda tahu sebabnya dia butuh dukungan, dukunglah.
Saya mau mengingatkan kepada Anda semua, teman-temanku. Memberikan dukungan bagi orang lain itu tidak akan pernah menghilangkan energi kita, tetapi justru nambah. Ini paradoks juga. Dengan memberi perhatian, sebetulnya kita justru malah mendapatkan perhatian lebih. Berbela rasa. Saya tidak mau menjelaskan lebih detail lagi, karena apa yang tertulis di situ sudah sangat bagus dan gambarnya mewakili yang tertulis di sana. Orang yang bisa berbela rasa berarti orang yang sadar, aku ini juga rapuh. Maka aku juga bisa memahami ketika orang lain rapuh. Enggak, enggak otomatis loh orang yang rapuh sadar dirinya rapuh. Ada orang yang rapuh, enggak mau kerapuhannya kelihatan, nampaknya seolah-olah hebat dan menuntut orang lain hebat. Kalau ada yang orang yang lemah, dia maki-maki. Ada, ini latihan yang baik. Menyadari kerapuhan, memahami kelemahan orang lain, menahan diri untuk tidak dengan mudah menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain. Ini latihan yang sangat bagus. Anyway, akhirnya sampailah pada sebuah kesimpulan. Tadi kita sudah belajar tentang kata agape, kasih. Tuhan mengajak kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Artinya apa? Agape, kasih, itu bukan perasaan, tetapi pikiran positif, perkataan positif, tindakan positif. Saya memilih gambar para pekerja medis pada waktu terjadi COVID-19, khususnya pada waktu varian Delta yang sangat mematikan itu. Mereka berani bertaruh nyawa, kesehatan mereka sendiri untuk membantu banyak orang. Apa yang mereka lakukan adalah agape, kasih. Mampukah kita melakukan hal seperti itu? Saya yakin mampu, asal mau. Saya ingin mengakhiri bagian ketiga ini dengan mengutip kata-kata dari orang-orang inspiratif. Yang pertama, William Wordsworth. Ini orang Inggris, seorang seorang seniman bahasa, ya. Dia mengatakan, bagian terbaik dari kehidupan orang baik adalah tindakan kebaikan, kecil-kecil, tapi tidak pernah disebut orang. Kebaikan hati. Kalau Anda melakukan kebaikan kepada tetangga, istri, suami, anak-anak, teman-teman dekat, kebaikan-kebaikan hati yang konkret itu sangat potensial mempertobatkan orang, merubah orang daripada nasihat. Orang lain akan lupa yang kamu katakan apa. Webinar 1000 kali akan banyak dilupakan. Tetapi orang akan mengingat bagaimana saya atau Anda membuat orang-orang diperhatikan. Maka ini teman saya sudah lama sekali saya nggak ketemu nih, Esther, Jakarta, Apriana, Pak Hari. Mari berpikir untuk membuat orang-orang di dekat kita itu diperhatikan, disapa. Orang Jawa mengatakan diuwongke, dikaruhke. Orang Inggris mengatakan to be attended, diperhatikan. Kita akan memulai dunia, kita akan melalui dunia ini hanya sekali. Maka setiap kali ada sesuatu yang baik dan bisa kita lakukan,
lakukan. Jangan menunda. Kalau terdorong sesuatu yang baik, lakukan. Teman-teman yang retret di Klaten kemarin sudah tergerak melakukan sesuatu yang baik, 2 hal, 3 hal, 4 hal yang baik. Jangan lupa, lakukan. Ini seniman dari Chile, Gabriela Mistral, mendapat hadiah Nobel tahun 45. Saya kagum dengan tulisannya, betapa mengagumkan melakukan sesuatu yang dihindari orang lain. Orang yang hebat berarti orang yang bisa melakukan yang dihindari oleh orang lain. Mengapa gambarnya ini? Saya memilih gambar ini karena Yesus mengampuni perempuan yang tertangkap berbuat zina. Orang-orang pada umumnya waktu itu mau melemparinya dengan batu. Yang dilakukan oleh Yesus adalah mengampuni. Kalau kita melihat ada sesuatu yang keliru, mari memperbaiki. Tidak sekedar lapor ke sana, apalagi komplain, menyalahkan pihak-pihak lain. Ada air yang tumpah, airnya tumpah. Ambil pel, keringkan. Kita membutuhkan keledai. Kita membutuhkan orang-orang yang mau memanggul beban. Dan kita dipanggil dalam hidup kita sehari-hari menjadi keledai. Maukah kita jadi keledai? Tuhan Yesus memilih jadi keledai, memanggul dosa kita. Mari kita meniru dia, memanggul salib menjadi keledai. Tanpa kita sadari, tanpa kita undang, banyak ujaran kebencian di antara kita, di dalam keluarga kita, dalam relasi-relasi kita. Mari memilih kata sayang daripada benci. Mari memilih kata yang lebih positif. Terima kasih daripada komplain. Kamu ini tidak bisa ini, itu. Mari mencabut kebencian dan memelihara kasih. Teman-temanku sekalian, siapapun yang hadir dalam webinar ini, mari menjadi seseorang yang melayani. Seperti orang di gambar yang bawah itu. Melayani banyak orang lewat. Mari membangun diri menjadi orang yang positif dalam berelasi. Salah satu caranya dengan melayani. Demikian teman-teman, bagian ketiga dari webinar ini. Kita break sebentar untuk mengendapkan, lalu saya kembalikan kepada Rinto.
Oke, teman-teman, terima kasih Romo Nano atas pemaparan yang cukup luar biasa mengenai agape. Saya mencatat mengenai agape ini yang kasih yang bukan perasaan tetapi pilihan untuk bertindak, luar biasa itu. Oke, teman-teman, sebelum melanjutkan eh, kita punya sesi di sini, saya mau bacain dulu ya. Ada beberapa Romo, di sini ada beberapa pertanyaan Mo. Jadi nggak Oke, terlalu banyak pertanyaannya. Kalau misal memang bisa kita selesaikan hari ini kita selesai. Ada 5 pertanyaan yang masuk ke saya. jangan Jadi meninggalkan eh, bintang ya. mungkin Romo bisa menjawab ya dengan mungkin dengan singkat dengan ini ya. Kalau misal bisa kita selesaikan hari. Jadi nggak perlu ditulis. Oke, yang pertanyaan pertama dari dia Wendy. Romo, bagaimana kita melihat Allah berbicara kepada kita melalui orang yang tidak suka dengan kita? Jangan Romo. Menurut saya, Allah berbicara kepada kita melalui orang yang tidak suka kepada kita atau saya tidak suka pada orang lain itu adalah yang muncul dalam pikiran dan hati saya. Saya merasa benci pada orang itu. Alasan bencinya karena kata-katanya kejam, kata-katanya menghakimi. Allah mau mengatakan apa? Salah satu kemungkinannya Allah mau mengatakan kepada kita, mari meneladan Yesus itu ya, yang mampu mengampuni orang yang telah menyiksanya. Jadi biasanya ini rumusnya teman-teman. Ini rumusnya. Ketika kita berrelasi dengan orang lain siapapun itu dan muncul perasaan-perasaan negatif, biasanya Allah ingin mengatakan kebalikannya. Kalau saya berrelasi dengan seseorang dan saya marah, kebalikan dari marah berarti rendah hati. Kalau dorongan yang muncul dari dalam diri saya adalah memaki-maki orang itu, maka ya dorongan itu sebetulnya dari situ Allah mau mengatakan, mari lebih selektif menggunakan kata-kata. Tidak perlu memuji-muji kalau memang ya jelas tidak mungkin ya ketika kita benci pada orang, nggak mungkin kita memuji-muji. Tetapi paling tidak kebalikannya tidak tidak memaki-maki, tetapi ya mungkin justru diam atau menjawab seperlunya supaya tidak memperburuk suasana. Poinnya adalah kalau kita mengalami sesuatu yang negatif dari orang lain, itu berarti Allah mengajak kita untuk melakukan kebalikan dari yang negatif itu. Begitu Bro Rinto. Oke, terima kasih Romo. Semoga Ibu Diah Wendy jelas ya dengan penjelasan Romo. Romo, pertanyaan yang kedua dari Pak Petrus Bintarto. Romo, bagaimana membangun relasi dua arah kalau yang diajak berelasi menganggap diri kita rendah, terutama pasangan kita? Kalau kita dianggap rendah, Iya, menganggap diri berelasi satu, menganggap diri kita rendah, terutama oke, pasangan kita. ya bisa jadi kita memang tidak melakukan banyak hal, kita mempunyai banyak kekurangan, dan kekurangan kita itu tidak kita atasi, sehingga karena kita tidak optimal mengembangkan diri dan itu berarti kita rendah, lalu kita direndahkan, ya saya kira itu nasib yang harus ditanggung karena saya tidak mengembangkan diri, saya tidak berkembang, saya tetap rendah, itu ya ada benernya kalau itu yang terjadi. Tapi kalau yang terjadi adalah saya melakukan banyak hal, saya menghasilkan banyak hal yang positif, dan saya tetap direndahkan, ya kemungkinan besar
orang yang merendahkan saya itu satu, sombong, sehingga dia tidak mampu memberi harga yang pas kepada dia, kepada kita. Kalau saya mengalami itu, saya akan mencoba em, tidak menelan mentah-mentah apa yang dia lakukan, merendahkan bentuk misalnya bahasa tubuh atau dengan kata-kata, tapi saya akan menguatkan dengan penilaian saya sendiri yang objektif. Maksudnya, saya melakukan hal-hal yang baik kok. Saya bekerja, saya mendapatkan uang, imbalan, gaji, apapun istilahnya, yang mencukupi kok. Tapi saya tetap direndahkan. Ya oke, itu problem dia yang tidak mampu memberi harga yang pas. Orang tidak mampu, orang itu tidak mampu menghargai. Maka saya perlu mengembangkan diri dalam hal menghargai diri sendiri secara positif. Dan yang berikutnya adalah saya mencoba tidak menuntut orang lain meninggikan saya, memberi harga yang tinggi. Saya tidak akan mau menuntut orang itu menghargai saya. Yang paling penting adalah saya menghargai diri sendiri secara objektif dan benar. Dua, pasti ada pihak-pihak lain yang menilai saya dengan tepat, memberi harga yang pas. Maka penilaian, apresiasi dari orang-orang itu yang saya nikmati. Nah, saya akan mencoba tidak terpengaruh banyak oleh penilaian orang yang merendahkan saya. Dan terakhir, seperti tadi saya katakan sebagai rumus, dan ini juga menjadi PR bagi saya, ketika muncul perasaan negatif kuat dalam diri saya, Tuhan sedang mengundang saya untuk melakukan kebalikannya. Demikian jawaban saya untuk pertanyaan kedua. Terima kasih Romo. Semoga Pak Petrus bisa ngerti ya dan sudah bisa menangkap apa yang tadi Romo sampaikan. Oke, pertanyaan ketiga Romo dari Vero Wahyu. Romo, bagaimana jika seseorang yang sebelumnya punya relasi baik karena ada masalah, akhirnya relasinya terputus dan malah mengumbar keburukan-keburukan yang dulu pernah dilakukan? Bagaimana kepribadian teman itu ya Romo? Mohon tanggapannya apa yang harus dilakukan oleh orang yang diumbar keburukannya tadi. Ini pertanyaan yang bagus karena sering kita alami dan mungkin sedang kita alami ya. Eh, ini tadi siapa yang bertanya, Bro? Vero Wahyu. Vero. Vero. Pertama-tama yang mau saya lakukan adalah saya akan mencermati apa yang terjadi dalam diriku, pikiranku, perasaanku, memoriku. Saya akan mencoba merekonstruksi apa yang sebetulnya terjadi. Saya akan mencoba mengingat proses dari relasi baik, putus, lalu saling membongkar kejelekan. Saya akan mencoba eh, mengecek apa sih yang terjadi gitu. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah kalau memang saya sadar, tahu, ingat saya yang menjadi penyebab putusnya relasi, maka saya akan meminta maaf. Sekali lagi, kalau dalam proses tadi mencoba merekonstruksi apa yang terjadi, dan saya menemukan saya yang salah, saya akan meminta maaf. Tapi kalau saya melihat dan kayaknya saya tidak salah, dan sepertinya banyak data menunjukkan orang lain yang salah, dan saya yang disalahpahami, oke, saya tidak perlu meminta maaf, tetapi saya akan mencoba memahami situasi. Langkah berikutnya,
saya berjuang untuk tidak membongkar kejelekan mantan sahabat saya itu, mencoba, mencoba tidak membongkarnya atau mencoba justru mengatakan hal yang baik, mencoba memahami apa yang terjadi. Dan yang terakhir, terus-menerus mencoba mengendalikan ya, rasa benci, rasa marah, dorongan untuk ngomongin jeleknya orang itu. Itu yang akan terus saya perjuangkan. Tidak mudah, tapi menurut saya itu yang perlu dilakukan. Dan saya tidak akan pernah merubah orang lain. Saya hanya bisa merubah diri saya sendiri. Saya hanya bisa menata diri saya sendiri. Dan prinsipnya, pikiran negatif, perasaan negatif itu yang akan terus saya kelola supaya nanti hasilnya positif. Walau jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Minimal saya tahu prinsipnya. Ketika jatuh, saya akan bangun lagi memperbaiki. Begitu Bro Rinto. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Bu Vero, semoga pas ya dengan jawabannya Romo. Romo, ini ada pertanyaan yang keempat. Sebenarnya ini pertanyaannya gini. Dari Anastasia Sri Mulyati. Bagaimana kalau kelima hal itu maksudnya agape ya, masih pilih-pilih orang, Romo? Mungkin gini ya, mungkin maksud pertanyaannya bagaimana kalau kelima hal itu orang-orang tuh masih milih-milih, mungkin begitu ya, untuk Ya, ya. melaksanakan dari agape itu, Romo. Positifnya adalah masih mau melakukan lima hal itu. Positifnya. Walaupun masih pilih-pilih, tapi oke lah masih positif. Yang kedua, saya kok percaya ya teman-teman, ketika seseorang mengalami kebaikan dari pihak lain gitu, biasanya orang yang mengalami kebaikan itu akan melakukan banyak hal untuk orang yang membuat dia mengalami kebaikan itu. Karena itu, walaupun masih pilih-pilih, kembali kuatkanlah pengalaman, em, kuatkanlah upaya untuk mengalami dicintai, diterima oleh Tuhan, oleh orang lain. Mengingat-ingat pengalaman-pengalaman itu. Dan keyakinan bahwa saya dicintai itu akan mengurangi kecenderungan pilih-pilih. Makin kuat saya sadar diberi, maka tahap demi tahap makin kuat juga dorongan dalam diriku untuk memberi. Begitulah jawaban untuk Anastasia Sri Mulyani. Oke, terima kasih, Romo. Romo, ini karena waktunya sudah mulai mepet, saya bacakan yang terakhir ya, Romo ya. Oke, Pertanyaan terakhir, karena masih ada 2000 pertanyaan lagi di bawah, jadi saya cuma satu lagi nih terakhir. Dari Steven, Romo, apakah kita benar-benar harus mengampuni semua orang yang berdosa kepada kita? Pada Lukas 17 ayat 3 berkata, jikalau saudara berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Bukankah kalau mereka tidak menyesal, kita tidak perlu mengampuni? Karena menurut saya Tuhan sendiri tidak memaksakan pengampunan pada mereka yang tidak ingin bertobat. Walaupun akan terus mengampuni kalau keinginan untuk bertobat datang dari kita sendiri. Wah, ini terima kasih Stephen. Saya tidak tahu apakah ini Stephen yang ikut ke Klaten Retreat kemarin. Kalau iya, salam. Jawaban saya, Stephen, kita menurut saya tidak mungkin mengingat semua orang yang perlu kita ampuni. Kita seringkali banyak melupakan. Maka berdasarkan hal itu, mari mulai dari orang-orang yang bisa kita ingat, yang perlu kita ampuni. Seminggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, yang masih kita ingat, mulailah
dari situ. Cara-cara mengampuni bagaimana? Yang saya lakukan, satu, dalam doa pribadi saya mendoakan orang itu. Tuhan, saya mohon berkat-Mu untuk orang ini. Semoga dia sehat, semoga hatinya Kau sentuh. Tuhan, mohon berkat-Mu supaya saya bisa mengampuni kesalahannya. Karena kalau hanya usaha saya sendiri tanpa campur tangan Tuhan, kayaknya susah. Saya bisa mengampuni dengan tulus. Saya butuh campur tangan Tuhan supaya saya dimampukan mengampuni. Itu jawaban saya untuk Stephen. Mulailah dari yang kamu ingat. Caranya mendoakan orang itu dan mohon berkat supaya kamu bisa mengampuni. Demikian Bro Rito, terima kasih banyak peserta. Semoga dari sesi malam hari ini ada satu dua hal yang bisa membantu kita. Salah satunya kata jembatan. Oke, terima kasih Romo. Teman-teman, demikian ya. Jadi pemaparan dari Romo Nano mengenai relasi, semoga tadi yang Romo sampaikan, semua bisa kita lakukan, semua kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, eh, selanjutnya saya ada sedikit pengumuman lagi. Hmm, Oke, ini teman-teman, kalau ada yang tergerak hatinya, ini untuk kelanjutan webinar kita, untuk membantu para Jesuit muda. Persembahan kasih ini akan digunakan untuk membantu Jesuit-Jesuit muda dalam menempuh pendidikan. Bisa ditransfer ke BCA 604 453 5887 atas nama Indriani atau Liliana. Teman-teman bisa screenshot, nanti teman-teman bisa bisa langsung mengklik. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada buku yang kita bahas sekarang, buku yang kita sedang pelajari sekarang. Itu adalah buku Hidup dan Bebaslah, bisa langsung dibeli dengan menghubungi Mas Kiri melalui WA dengan nomor 085885757734 ini juga bisa di screenshot ya teman-teman semua. Langsung saja langsung di WA ke Mas Kiri. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama. Ini hasil buah karya dari Romo kita tercinta, Romo Nano nih. Bapakku dan ibuku. Ini buku dari Romo Nano sendiri yang mengarang. Buku dapat dibeli langsung juga sama dari ke Mas Kiri ya. Bisa di screenshot kembali. Ini bisa dibaca dengan jelas. Kemarin teman-teman yang ikut retret itu dijelasin sama Romo. Bikin penasaran sebenarnya. Apa sih isinya nih? Oke, lanjut. Nah, kita minggu depan kita libur. Kita mulai lagi sesi 10 di tanggal 16 April 2024. Kita istirahat sejenak, kita nikmati ketupat, kita nikmati dulu lebarannya. Jadi supaya ada peluang sedikit, kita masuk ke sesi 10 nanti di tanggal 16 April mengenai persahabatan. Ya, masih bersama Romonano tercinta. Selanjutnya, kita tutup dengan doa, kita akhiri webinar sesi 9 ini dengan doa. Romo, saya minta tolong nanti berkati Romo setelah di akhir doa penutup ya Romo. Siap? Oke, mari teman-teman kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa sumber kasih yang sejati, kami bersyukur karena Engkau membuka hati kami untuk memahami relasi dengan sesama. Bukalah mata kami agar kami mampu mengenalimu dan bukalah telinga kami agar kami dapat mendengar suaramu dalam diri sesama. Bukalah hati kami agar kami merasakan sentuhanmu dalam perjumpaan kami dengan sesama. Dan gerakanlah hati kami untuk mampu menanggapi panggilan untuk mengasihimu dengan sesama. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Santo Ignatius, doakan Doakanlah kami.
Saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian, kita sekalian, orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita, teman-teman kita, senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Terima teman-teman, kasih. sampai ketemu 2 minggu lagi. Terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman.